Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, namaku Naurana Nazla Syafa Kamilah dengan NIM 2311010400026 dari Prodi D1 PGMI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS di MI atau SD yang disusun oleh kelompok 2. Nah, berikut ini pembahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep kurikulum merdeka di sekolah madrasah. Kurikulum merdeka belajar bukan konsep utopis, tetapi merupakan gagasan dan tawaran strategis di saat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dan menuntut penguasaan multi keilmuan dan keterampilan. Merdeka belajar berdasarkan perspektif Islam berasal dari keyakinan teologis atau tauhid yang memerdekakan diri pembelajar. Dengan kata lain, merdeka belajar itu dimaknai dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT di satu segi, dan di segi lain dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan dan memajukan peradaban kemanusiaan. Materi selanjutnya yaitu penilaian serta asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Penilaian adalah proses untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek atau aktivitas. Dalam konteks pendidikan, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Asesmen memiliki peran penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar secara konseptual. Asesmen diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Yang pertama, ada asesmen paradigma baru. Pembelajaran pada kurikulum merdeka sering disebut sebagai pembelajaran paradigma baru. Perancangan pembelajaran ini didasarkan atas dua yang melandasinya, yaitu yang pertama, perancangan pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua, adanya keragaman konteks di negara kita yang menjadi tantangan dan peluang bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, desain pembelajaran yang mengakomodasi disparitas sangat dibutuhkan agar hasil pendidikan relevan dengan kebutuhan di masyarakat. Kemudian yang kedua, paradigma asesmen. Pada kurikulum merdeka, asesmen yang digunakan berdasarkan 8 paradigma asesmen. Yang pertama, penerapan pola pikir bertumbuh. Yang kedua, dilaksanakan secara terpadu. Yang ketiga, keluasan waktu dalam menentukan asesmen. Yang keempat, keluasan dalam menentukan jenis asesmen. Yang kelima, keluasan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Yang keenam, keluasan dalam menentukan kriteria kecapaian tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen. Dan yang terakhir, keleluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Berdasarkan fungsinya, jenis asesmen terbagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen as learning, yang berarti asesmen sebagai proses pembelajaran. Ini berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua, ada asesmen for learning atau asesmen untuk proses pembelajaran, yang berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran, juga merupakan asesmen formatif. Dan yang ketiga, ada asesmen of learning, yang berarti asesmen pada akhir pembelajaran, yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Kemudian, asesmen yang terakhir yaitu asesmen diagnostik. Penilaian diagnostik ini dapat dibagi menjadi 2 bidang, yaitu penilaian kognitif dan non-kognitif. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPS, dan IPA di MI atau SD. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran itu, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.